Biasa kalau saya tausiah itu jamaahnya dekat. Ini agak jauh jarak kita. Dua kemungkinan: untuk menjaga keselamatan Pak GM karena dia banyak bawa emas, atau menjaga jamaah karena banyak perhiasan di sana. Tapi insya Allah semuanya aman, damai, selamat dan terkendali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masalah keselamatan jangan khawatir. Bapak TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, polisi, Polwan, semuanya hadir. Mudah-mudahan yang menjaga keamanan ini juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Betul? Saya yakin dan percaya ini masyarakat yang di hadapan saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Mana buktinya? Buktinya ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Batang Toru ini beriman, wattaqau, bertakwa. Syaratnya dua: beriman, bertakwa. Lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka saya dari sejak tadi malam menginap sholat subuh di masjid komplek, dan pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu, melihat ada keberkahan langit dan bumi di Batang Toru. Ini Ustaz Abdul Somad mentang-mentang ngomong di Batang Toru dia bilang berkah. Mana buktinya? Buktinya memandang ke kiri, kebun karetnya tumbuh hijau. Memandang ke kanan, kebun kelapa menjulang lebat tinggi. Di perjalanan depan sebelah kanan, kebun sawitnya luas. Nggak tahu punya siapa. Tanahnya hijau, bahkan sampai ke atas pentas pun rumput lebih hijau. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Ini dari alamnya yang di atas tanah. Yang di dalam tanah ada emas masih bertimbun-timbun. Satu hari produksinya 20 kilo. 1 kilo emas 10 on. 1 on 100 gram. 1 gram lebih 1 juta. Tapi karena kita udah lama berteman baik, 1 juta aja lah. Berarti kalau 1 hari 20 kilo dari dalam tanah Batang Toru naik ke atas 20 miliar setiap hari. Itu yang di dalam tanah. Yang di atas tanah karetnya berapa? Kelapanya berapa? Sawitnya berapa? Itu yang sifatnya tanaman dan bahan tambang yang ada dalam tanah. Bagaimana dengan yang di atas tanah dalam bentuk manusia? Anak-anak yang cerdas. Qori kita membacakan Al-Quran, suaranya bagus, tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, lagunya bayati, soba, sika, nahwan, jaharka. Anak-anak santri pondok pesantren yang ada di hadapan kita. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja nengok seragamnya. Belum lagi ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, pakaiannya yang khas, warna biru. Bukan cuman bajunya yang biru, tenda pun biru juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah nikmat Allah ke Batang Toru ini. Tinggal kita mensyukurinya dengan 4. Syukur yang pertama dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur yang pertama adalah dengan lisan. Ini orang Batang Toru yang punya. Subhanallah
Maha suci Allah. Kau dari mana? Dari Batang Toru. Orang Batang Toru hebat-hebat, tanahnya luas, sawitnya, kebunnya, karetnya, emasnya. Allahu Akbar. Yang maha besar itu Allah. Kami tak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Lisan, lidah, dengan lisan orang pindah dari kafir menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan lisan orang mendapatkan berat timbangan amal. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya istighfar nggak bisa macam Ustaz Somad pakai lagu-lagu, pakai gendang, pakai hadrah. Nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya lebih khusyuk dalam hati, nggak usah pakai suara Pak Ustaz. Salawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Mudah-mudahan yang terlilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga orang Batang Toru ini berutang. Sangka tadi makmur nggak ada hutangnya. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Ibu-ibu yang kepanasan di sana boleh menyeberang kemari yang agak teduh sedikit. Nggak apa-apa. Naik ke atas truk tuh izin sama yang punya truk. Daripada panas di sana, silakan boleh berjalan. Udah saya mintakan izin sama Babinsa sama Babin Kamtipmas. Jangan khawatir. Jangan. Yang mau ngidupkan kamera, rekam orang ini nyebrang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Daripada lidah dipakai menceritakan aib orang, apa orang yang sudah terlambat nyebrang keluar depan kita, berdiri keluar depan kita, apa bagus, banyak dibawa bersolawat. Suuzon aja Ustaz Somad, karena aku dengar udah teriak-teriak orang di belakang. Daripada melayang sendal dia, bagus dibawa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa-rasa hadir pawai ta'aruf pembukaan MTQ kurasa.
Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terasa lidah kita ini mau menceritakan aib orang, laki orang, bini orang, suami orang, menantu orang, anak orang, maka langsung Allah arahkan lidah untuk berzikir. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti yang kerja di kantor kades, di kantor camat, datang orang disduk capil menanyakan, gimana KTP ku? Sudah selesai atau belum? Subhanallah walhamdulillah. Gitu. Jangan pula dijadikan itu sebagai alasan. Begitu juga nanti di sini ada bapak polisi, ada TNI Polri, pas razia lupa pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Allahumma shall. Kata polisi, kau pikir kau aja yang hadir? Aku pun datang juga waktu pengajian itu. Nggak gini kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara lidah orang bisa masuk surga. Salamun qaulam mir rabbin. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu, sholat, tahajud, zikir, puasa berpindah ke tangan orang lain gara-gara menceritakan aib orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini juga lidahnya dijaga Allah. Nanti kalau jumpa sama bapak ibu menceritakan aib macam mesin motor ruta, Ustadz Somad ingat dulu Ustadz di Batang Toru menceritakan lidah jangan gunakan untuk yang lain-lain. Lidah ini dipagar, pagarnya sampai 3. Penjara dindingnya cuma 1. Tapi lidah ini di dalam penjara yang dindingnya 3 lapis. Lapisan yang pertama bibir, lapisan yang kedua gigi, lapisan yang ketiga gusi. Sudah 3 lapis, keluar juga dia. Yang membuat orang masuk surga adalah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang membuat timbangan amal berat lidah. Yang membuat orang mati husnul khatimah juga lidah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang membuat orang selamat dari azab Allah juga lidah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak. Dan pagi ini kita sudah dapat doa dari lidah. Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak GM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Qori kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat emasmu, selamat suamimu dari pelakor, selamat negerimu dari perampok penjahat, selamat keluargamu, selamat anakmu dari narkoba. Warahmatullah, semoga dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah tanahmu, berkah kebunmu, berkah rezekimu, berkah umurmu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah yang terkandung dalam ucapan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sah solat kalau lidah tak mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkabul doa karena lidah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat masuk neraka, caci maki, sumpah serapah, salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Tapi itu tidak ada di Batang Toru, itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto.
Adapun yang di Batang Toru ini insya Allah semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Syukur yang pertama dengan lidah sudah. Syukur yang kedua dengan harta. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba ingat syukur kedua dengan harta? Ku tengok kresek sudah mulai dibawa panitia jalan-jalan. Panitia sudah mulai membawa. Itulah yang disebut dengan syukur dengan harta. Syukur dengan harta yang paling tinggi zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kalau ditengok dari senyum jamaah di Batang Toru ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini nampak. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin gue tengok orang. 100 juta paling sedikit minimal. Amin. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, maka 1 tahun mengeluarkan, kalau tuan pergi ke taman jangan lupa menangkap burung. Kalau jamaah belum sarapan memang susah menghitung. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti 1 tahun keluar 2,5 juta. Ini yang zakat 2,5 juta. Jadi kalau ada bapak ibu yang memasukkan kresek itu 2,5 juta, itu zakatnya setahun itu. Saya lupa bawa duit Pak Ustadz. Bisa dalam bentuk gelang, rantai, cincin, anting, gigi palsu, emas, masukkan ke dalam. Ini jangan-jangan duit yang kresek ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Itu tidak dibawa Ustadz Somad seperak, serupiah, sejuta, 100 juta ke Pekanbaru. Tidak. Itu untuk yayasan pesantren gratis di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan tuan guru alim ulama, dapat ingin pahala mengalir sebagai penghafal Quran, masukkan seperak 2 perak, dibawa ke Zayan Insani Sejahtera Medan, dimakan oleh penghafal Quran dalam bentuk beras, minyak goreng, gaji guru, mengalir pahalanya, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya Rabbal. Pandai pula panitia ini, dibuatnya plastiknya transparan, jadi nampak di situ antara perjuangan dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan Soekarno Hatta, merah warnanya. Kalau perjuangan Patimura bawa golok 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memasukkan kresek itu 1 juta. Amin. Tabungannya di bank 100 juta, bank Sumut Syariah 100 juta. Ditransferkannya ke Zayan Insani Sejahtera 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Nanti malam pas jam 1 malam mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawanya mati? 1 juta. Berapakah tinggal untuk bini? 99. Selamat Bu, kalian dapat 99. Yang satu itulah yang kalian bawa Pak menghadap Allah. Tapi bapak-bapak ini, makanya kresek itu banyak dibawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling dikasih 2.000. Nah 2.000 untuk parkir sama sekalian pula itu. Kau jangan banyak-banyak bawa, nanti kau bini lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syukur yang kedua adalah dengan harta. Duit karet banyak, duit sawit banyak, duit kelapa banyak. Di Batang Toru ini saking banyaknya emas, kubah masjid pun emas. Luar biasa. Di dalam tanah emas, di atas tanah hijau. Duit yang banyak ini kalau tidak dipakai bersyukur bisa habis. Bini di rumah mau masak pun tak ada duit. Padahal duit suami banyak. Kemana duitnya? Habis dipakai judi online. Ini nggak ada di sini. Jangan. Ini yang saya cakapkan ini jauh tadi mana-mana. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, mak nyindir aku nih, pulang-pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka semua duit yang dipakai, kemana gaji kau? Kemana duit emas? Kemana duit perak? Kemana duit kelapa? Kemana duit sawit? Kemana duit karet? Kemana duit kebun? Semuanya habis. Dipakai untuk apa? Judi online. Diputar untuk apa? Game online. Dan lebih parahnya lagi, bini pun online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita bersyukur nikmat ini, insya Allah Batang Toru ini akan dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perusahaan tidak hanya membuka, tidak hanya reservasi, tidak hanya eksplorasi, tidak hanya mengolah alam, tapi menjaga kelestarian alam. Alamnya indah, suasananya sejuk. Tadi malam saya tidur lelap, bangun pagi saya tengok cantik semuanya. Maka ini mesti kita jaga. Duit kalau dipegang oleh orang berakal, dia bisa jadi persediaan masa tua. Tapi kalau duit dihabiskan, dapat duit habis, dapat duit habis, macam menyiramkan air di pasir, tak nampak berbekas, macam air di daun keladi, tumpah tak nampak bekasnya. Ingat, kita masih ada masa besok. Anak-anak mau sekolah, mau kuliah, dapat duit 1 juta 2 juta, tabung, simpan, belikan tanah, tanam kebun karet, tanam kebun sawit, tanam kebun kelapa, tanam kebun mangga, beli tanah investasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tidak nanam sawit, tidak nanam karet, tidak nanam apa-apa. Saya simpan emas batangan bagus di rumah saya Pak Ustadz. Berapa beratnya? 50 kilo. Wah banyak. Siapa? Emas apa nih? Namanya Mas Parno. Mohon maaf jangan tersinggung Mas Parno. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat almarhumah emak saya dulu, asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli rantai, ada duit beli anting, ada duit beli gelang kaki, banyak emasnya. Ketika saya mau pergi ke Mesir tahun 98, tiba-tiba krisis moneter. 1 dolar yang sebelumnya 2.000 melambung jadi 20.000. Anak Indonesia yang lulus ke Mesir 20 orang, yang lulus ke Mesir 100 orang, yang berangkat 74 orang, yang lain tak ada duit ongkos karena dolar melambung. Saya termasuk yang berangkat. Dari mana Ustaz dapat duit? Badan Amil Zakat Nasional memanggil emak saya. Ibu emaknya Ustaz Somad, ya, datang ke kantor Basnas, ada ongkos untuk Ustaz Somad. Dibawa emak saya lah amplop, map, pulang ditunjukkannya. Ini untuk ongkos kau berangkat dari Basnas. Pas dibuka isinya 200.000. Jadi Ustaz berangkat dari mana? Rantai emak saya, gelang emak saya, cincin emak saya. Itulah gunanya menabung. Sampai masa terdesak, bertamu ke rumah tetangga, belum kita ketuk dia udah lari duluan. Nampaknya muka kita tertulis di kening kita, mau minjam duit. Kawan ketawa banyak, kawan susah payah, kawan senda gurau banyak, tapi kawan masa sempit sulit. Maka menabung, menyimpan. Pulang saya dari Mesir, saya sampai